Translate_text 1985 para astronom mengira telah menemukan jawaban struktur terbesar alam semesta. Garis besar es Muhleke yang membentang ratusan juta tahun cahaya perlahan menampakkan pola mirip sosok manusia. Smithsonian Astrophysical Universe. Ia memiliki tubuh ramping, lengan terentang, dan kaki yang melangkah. Ia memiliki tubuh ramping, lengan terentang, dan kaki yang melangkah. Smithsonian Astrophysical UN. Ini bukan monster mitos, melainkan superkluster galaksi pertama yang ditemukan manusia. Smithsonian Astrophysical. Di alam semesta teramati ternyata ada sekitar 10 juta superkluster seperti ini. Smithsonian Astrophysical Uni. Setiap superkluster dapat menampung puluhan ribu bahkan ratusan ribu galaksi. Semigi minggir galaksi Bima Sakti kita terletak di tepi superkluster Laniakea. Superkluster ini berukuran menakjubkan, yang terkecil pun panjangnya ratusan juta tahun cahaya. Myeongnik superkluster ini berukuran menakjubkan, yang terkecil pun panjangnya ratusan juta tahun cahaya. Smithsonian Astrophysical Unhe. DTNG Llustris Project. Mereka terdiri dari cabang dan gumpalan galaksi yang terjalin, menyebar di seluruh langit. DTNG Llustris Project. Superkluster terbesar bahkan bisa membentang hingga 10 miliar tahun cahaya. Massa mereka juga luar biasa, setara dengan kuadriliun matahari. 7.000. The Huntress Proters. Subjek alam semesta sebenarnya adalah kehampaan besar yang kosong. Profesor Miguel Aragon. Dr. Mark Never. Tidak ada cahaya yang menggarisbawahi kontur, tidak ada filamen gas yang menunjukkan struktur. Per Entire Moon Order kita hanya bisa mendeteksi kehampaan ini secara tidak langsung melalui ketiadaan materi. Profesor Miguel Aragon. Dr. Mark Never. Kehampaan kosmik adalah struktur tunggal terbesar dalam volume di seluruh alam semesta. Profesor Mikur Barapon. Dr. Mark. Mereka menandai batas superkluster dan juga mendefinisikan keberadaan kita. DTNG Llustris Project. Tata Surya, Galaksi Bima Sakti, superkluster, semua tergantung di tepi kehampaan. Daniel Pomarede, Sinyugan. Dan kehampaan itu sendiri adalah tujuan akhir segala sesuatu di alam semesta. Daniel Pomarede. Sinyugan. Tahun 1960-an, manusia pertama kali melakukan simulasi struktur alam semesta. Daniel Pomarede. Simulasi tubuh awal hanya dapat menghitung sekitar 100 benda langit sekaligus. Daniel Pomarede. Simulasi flamingo saat ini dapat memproses 300 miliar unit partikel. Daniel Pomarede. NASA National Archives. Dua ilmuwan mencatat posisi galaksi dan pengukuran jarak secara manual. NASA National Archives. Sebelumnya, astronom telah memetakan peta galaksi selama puluhan tahun. NASA National Archives. Tapi dua peneliti ini menggunakan dua metode observasi inovatif. Stran pertama adalah teknologi pembesaran cahaya untuk meningkatkan kedalaman observasi maksimal. 128.065, 128.077, 4.213, 12, 13.1. 1780117. 128.078. 2415, 2603. Stenheng kedua adalah metode pemetaan yang menampilkan struktur alam semesta dari perspektif khusus. NASA National Archives. Mereka menempatkan bumi di titik puncak dan menggambar distribusi alam semesta berbentuk kipas. Stephen A. Gregory Laird A.D. Desain yang tampak sederhana ini membawa terobosan revolusioner. ESA. And the Pasai Alei. Ini dapat mengompres struktur skala besar alam semesta menjadi pola yang mudah dipahami. Ada sarjana yang mengklaim alam semesta telah sepenuhnya dipetakan sejak lama.
Kon 0052, mereka mengira kedua orang itu salah atau tertipu ilusi visual. KPNO Noir Al NC. Mira, RT jadi. Mereka yakin seharusnya tidak ada kekosongan seperti itu di alam semesta. NASA National Archers. Alam membenci kekosongan, kekosongan tidak mungkin benar-benar ada. NASA National Archives. Sementara Barat berdebat tanpa henti, astronom Soviet punya temuan lain. 3 sarjana dari Soviet dan Estonia menerbitkan pengamatan baru. 15. Mereka juga menemukan struktur kosong raksasa di area langit lain. Sarjana Soviet sudah lama aktif mencari struktur kosmik semacam ini. Teori arus utama Barat berpendapat alam semesta seragam dan halus. Pada skala cukup besar, distribusi benda langit di mana-mana pada dasarnya sama. Profesor Miguel Aragon dan Dr. Mark Nefrit. Gugus galaksi hanya gumpalan padat kecil yang tertanam dalam distribusi acak. Profesor Miguel Araprin dan Dr. Mark. Bagi sarjana Barat, kekosongan sama sekali tidak sesuai dengan model teoritis. Profesor Main Pikene teoretisi Soviet Zeldovich punya pandangan berbeda. Profesor Muel Arain. Dr. Match, ia yakin materi terus terpecah membentuk gumpalan dan galaksi. Ruang kosong Coma dan Botes yang mengubah astronomi secara total. Welker Springel, Max Planck Institute. Powershin, Menpines para astronom harus mengakui bahwa ruang kosong benar-benar ada di alam semesta. Volker Springel, Max Planck Institute. Ini juga memunculkan pertanyaan baru. Bagaimana sebenarnya ruang kosong terbentuk? The Illustris TNG Project. Alam semesta yang seragam, mengapa bisa muncul cacat begitu besar? The Illustris TNG Project. Penelitian struktur skala besar secara resmi dimulai dari sini. The Illustris TNG Project. Penemuan ruang kosong pertama membuat manusia menyadari wujud asli alam semesta. The Illustris TNG Project. Alam semesta bukan lautan galaksi seragam. Kadang muncul gugus galaksi. The Illustris TNG Project. Alam semesta nyata lebih elegan. Gugus galaksi hanya simpul jaringan. The Illustris TNG Project. Filamen galaksi ramping dan dinding galaksi raksasa merajut jaring kosmik. The Illustris TNG Project. Dan di atas semua struktur adalah ruang kosong yang menguasai segalanya. The Illustris TNG Project. Welker Springel, Max Planck Institute. Seberapa besarkah skala alam semesta yang seragam untuk diwujudkan? Telah 500 tahun sejak manusia menciptakan Globlenos pada tahun 1510. Saat itu Columbus baru saja menemukan dunia baru. Peta dunia belum sempurna. Garis pantai Eurasia dan Afrika di globe, garis besarnya kurang lebih akurat. Amerika Selatan hanya digambar bagian selatan. Amerika Utara adalah serangkaian pulau besar. Australia dan Antartika sama sekali tidak dikenal pada masa itu. Di pantai timur Asia, tertulis sebuah frasa Latin kuno. Frasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Di sini ada naga muncul. Ini adalah 2 globe kuno yang masih ada yang mencatat frasa ini. Tapi pemikiran ini menyebar ke seluruh zaman penjelajahan. Dunia saat itu perlahan terbuka, tapi pengetahuan geografi sangat minim. Setiap pelayaran jauh dapat membawa penemuan geografi baru. Tapi area kosong yang besar masih muncul di peta kuno. Pembuat peta menghadapi pilihan, apa yang harus digambar di area kosong. Mereka menggambar naga, monster laut, singa, dan makhluk fantasi lainnya. Dengan pola-pola ini, menciptakan misteri dan bahaya di daerah tak dikenal. Kill. El Hampor. Toti. Tata Surya hanyalah satu bintang dengan 8 planet yang mengorbit. Ia hanyalah satu dari 100 miliar bintang di Bima Sakti yang sama sekali tidak mencolok. Bima Sakti memiliki struktur spiral dan inti padat dengan diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Ketebalan Bima Sakti kurang dari 30.000 tahun cahaya, merupakan cakram raksasa yang pipih. Dibandingkan dengan ini, skala tata surya seperti sel dibandingkan tubuh manusia. Andrew Cholvin.
Pada jarak 2,25 juta tahun cahaya dari kita adalah galaksi Andromeda terdekat. Andrew Cholvin. Ia memiliki lebih dari 1 triliun bintang, juga menunjukkan bentuk spiral. Andrew Cholvin. Bima Sakti, Andromeda, dan Triang Ulum membentuk kelompok galaksi lokal. Helene Kortowa. 450. Ini adalah nama sederhana yang secara akurat menggambarkan kondisinya. 450. 450. Helene Kortowa, Daniel Pomar. Sebuah kelompok kecil galaksi, berkumpul erat bersama di bawah pengaruh gravitasi. Helene Sturtois, Daniel Pdan. Bagaimanapun alam semesta berevolusi, mereka akan selamanya saling menemani. Mereka belum sepenuhnya terikat oleh gravitasi dan masih perlahan terbentuk. Helene Kortowa, Daniel Pomade. Supergugus galaksi tempat kita berada bernama Laniakea. 5000. Helene Kortowa, Daniel Pomarde. 5000 nama ini berasal dari bahasa Hawaii, berarti langit luas nan agung. 0. 5000 ia memiliki 4 cabang utama, masing-masing dapat dihitung sebagai supergugus tersendiri. 5000. 0. 5000. Di dalamnya mengandung 500 kelompok dan gugus galaksi, lebih dari 100.000 galaksi. Daniel Pomarede. Sinfargan. Struktur-struktur ini saling terjalin, rentang total mencapai 500 juta tahun cahaya. Daniel Pomarede Matgan. Laniakea dibandingkan dengan galaksi tunggal, bagai kota dibandingkan dengan individu. Local group. Daniel Pomarede, Sinyugan. Perlu diketahui setiap galaksi memiliki ratusan miliar hingga triliun bintang. Helene Chortons, Daniel. Kini skala cosmic web hampir tak bisa dijelaskan dengan perumpamaan. Kars Herngif. Sunsami format galaksi dibanding cosmic web bagai sel dibanding seluruh tubuh manusia. Agar perumpamaan ini valid, sel harus diperkecil sejuta kali lipat. Cosmic web benar-benar terlalu megah. Galaksi hanyalah titik cahaya redup. Volker Springel, Max Planck Institute. Miliaran bintang di setiap galaksi dipadatkan menjadi satu titik. Volker Springel, Max Planck Institute for Us. Pion meski gugus galaksi super begitu megah hingga sulit dipahami. Volker Springel, Max Planck Institute for Astrophysics. Dalam konteks ini tetap tak berarti. Volker Springel, Max Planck Institute. Dari persentase volume, alam semesta hampir seluruhnya adalah kekosongan. Warsong, Dotpong selain inti gugus galaksi, semua galaksi berada di tepi kekosongan dan mereka selamanya mendekati kehampaan luas yang menelan segalanya. Volker Sorinel, Max Planck Institute. Volker Springel, Max Planck Institute. Dari sudut pandang ini, nama Cosmic Web sangat tepat. Volker Springel, Max Planck Institute. Seperti jaring laba-laba, benangnya terlihat namun hampir tak memakan ruang. Hampir tidak ada galaksi di sini, tetapi bukan berarti tidak ada apa-apa. Di alam semesta mengambang atom hidrogen, atom helium, sinar kosmik, dan neutrino. Juga radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik yang memenuhi setiap ruang. Oleh Andrew Pontzen dan Fabin 4. Tetapi kepadatan materi di dalam kekosongan mencapai tingkat yang sulit dibayangkan. Oleh Pontzen dan Fabioga. Definisi kosmologis kekosongan, kepadatan 20% di bawah rata-rata alam semesta. B. Ingatlah bahwa kepadatan rata-rata alam semesta sekitar 1 atom hidrogen per meter kubik. Daniel Pomarede. Sebagai perbandingan,
Kepadatan di dalam galaksi jutaan kali lebih tinggi. Daniel Pomarede. Di kedalaman paling kosong, selain atom dan sinar yang kadang lewat. Daniel Pomarede. Galaksi atau bintang terdekat mungkin berjarak jutaan tahun cahaya. Daniel Pomarede. Ini adalah tempat paling sepi dan paling sunyi di seluruh alam semesta. Daniel Somarede. Kekosongan tidak hanya kekurangan materi biasa, tetapi juga materi gelap. Daniel Pomare. NASA, ESA, F. Summers. J. De Pasquale. Filamen materi gelap membungkus rantai galaksi bercahaya. NMS 50MG, kedalaman kekosongan tanpa materi gelap juga hampir tidak memiliki galaksi. No. 55 Sumeridge Project Survei Langit telah menemukan puluhan ribu kekosongan kosmik. Tim. Ini hanyalah bagian yang sangat kecil dari alam semesta yang teramati. Kekosongan terkecil berdiameter sekitar 20 juta tahun cahaya tersemat di dalam struktur besar. F. Summers. G. Bacon, S. Tesely. Chehol, mereka adalah wilayah kosong yang relatif kecil dalam supergugus galaksi. F. Summers. G. Bacon, S.C. Kekosongan terbesar membentang di bagian yang teramati dari alam semesta, memisahkan supergugus. Jaraknya melebihi miliaran tahun cahaya, merupakan jurang kosmik sejati. F. Summers. G. Bacon, S.C. Justru dalam kekosongan raksasa inilah masalah potensial mulai muncul. The Illustrious NG Project. Kekosongan yang luas dan kosong pernah membuat astronom awal sangat terkejut. The Illustrious TNG Profes. Ini manusia telah memahami bagaimana kekosongan dan gugus galaksi terbentuk. The Illustrious TNG Project, namun beberapa pengamatan menunjukkan kekosongan terbesar mungkin terlalu besar untuk teori. Mereka tampak melanggar model kosmologi yang ada. Seharusnya tidak ada. Dave Bunnell. Di dalamnya terdapat ekosistem dan cuaca independen yang tersembunyi selama jutaan tahun. Dave Bunnell. Dunia kita menyembunyikan ruang tak dikenal yang tak terhitung menunggu penemuan manusia. Berapa banyak kekosongan di alam semesta yang belum disadari manusia. Pengetahuan apa yang bisa diajarkan gua kosmik ini kepada kita? Kekosongan dan supervoid tersebar di antara struktur besar alam semesta. Eksplorasi dan pemahaman manusia tentangnya baru saja dimulai. NCSA Uni of Illinois Visual. Meskipun kekosongan menguasai alam semesta, ukurannya tidak selalu sebesar ini. Seperti filamen jaring kosmik dan gugus galaksi, kekosongan juga memiliki asal-usul. NASA NCSA Uni of Illinois Visual DA. Mereka lahir dari fluktuasi kecil dalam busa kuantum ruang-waktu. Lars Hernaut. Daniel Pomarede. Xinyu Gan. Fluktuasi mikroskopis ini diperbesar secara instan selama periode inflasi kosmik. Daniel Pomarede. Xinyu Gan. Inflasi kosmik terjadi kurang dari 1 detik setelah kelahiran alam semesta. Ini menyebabkan volume alam semesta mengembang secara eksponensial, mengubah variasi mikroskopis menjadi perbedaan makroskopis. Setelah itu, semua evolusi dipimpin oleh gravitasi. The Illustrious TNG Project. Lebih banyak materi yang dimasukkan ke dalam gugus galaksi membuat struktur terus berkembang. Di alam semesta, yang kaya semakin kaya. Materi terus berkumpul ke galaksi, kelompok galaksi, dan gugus galaksi. The TNG Project. Materi ini pasti berasal dari suatu tempat, jawabannya adalah kekosongan. The Illustrious TNG Project. Kekosongan awalnya memiliki kepadatan sedikit lebih rendah, perbedaan hanya 1 per sejuta. The Illustrious TNG Project. Di alam semesta hampir tidak dapat dibedakan, sama dengan daerah sekitarnya. Tapi materi terus disedot keluar, kekosongan menjadi semakin kosong. Volume juga terus mengembang, akhirnya menguasai seluruh alam semesta. Dibandingkan dengan galaksi yang bertabrakan keras,
evolusi kekosongan tenang dan damai. Engsis, Mandel mereka hanya membesar dengan tenang. Materi terus mengalir ke struktur sekitarnya. NCSA, NASA, Ersen. NCSA, NASA, Chen NJ Oster. Awalnya proses lambat, semakin cepat dengan meningkatnya gravitasi jaring kosmik. The Illustris TNG Project. Saat bintang dan galaksi pertama terbentuk, kekosongan pertama muncul bersamaan. Mereka dari kekosongan kecil, cepat mengembang menjadi struktur dominan alam semesta. The Illustris TNG Project. Variabilitas ini membuat definisi presisi void menjadi sulit. The Illustris TNG Project. Baru-baru ini astronom menemukan metode baru terinspirasi dari geografi. Ahli geografi sering perlu menentukan sumber dan aliran air. Ini sangat penting bagi ekologi, polusi air tanah, dan pemanfaatan. Untuk itu mereka menggambar peta daerah aliran sungai yang menentukan tujuan akhir aliran air. Daerah aliran sungai biasanya dipisahkan oleh dataran tinggi seperti pegunungan dan punggung bukit. Ambil benua Amerika Utara contohnya, air hujan akan mengalir ke Pasifik atau Atlantik. Pegunungan Rocky adalah garis pemisah antara dua daerah aliran sungai besar. Anggap daerah berdensitas tinggi di alam semesta sebagai pegunungan, void sebagai lembah. Kita bisa menggunakan pendekatan sama untuk menganalisis struktur skala besar alam semesta. Bayangkan air mengalir melalui alam semesta dari filamen galaksi dan dinding menuju void. Metode daerah aliran sungai ini memberikan definisi ilmiah yang jelas dan seragam untuk void. Void adalah daerah berdensitas rendah di alam semesta yang dibatasi oleh struktur topologi sekitarnya, seperti daerah aliran sungai permukaan yang ditentukan oleh puncak dan punggung bukit di sekitarnya. Dengan teknik ini, astronom menganalisis berbagai data survei langit. Mereka membuat katalog void berdasarkan survei SDSS dan Dark Energy Survey, The Illustris TNG Project. Menandai puluhan ribu void kosmik di alam semesta lokal. Oleh Andrew Ponzendan. Galaksi-galaksi ini tidak tersebar acak tetapi menunjukkan struktur halus. NASA University of Chicago N2. Penelitian mendalam Figma menemukan galaksi redup ini tersusun menjadi filamen dan kelompok. NASA University of Chicago N. Di antara struktur halus ini terdapat rongga mikrosekunder. NASA University of Chicago NN. Seperti gua besar berisi rongga lebih kecil yang dipisahkan batuan. Nashorn Chain inilah pemandangan nyata yang dilihat astronom dalam jaring kosmik. NASA University of Chicago NN. Data simulasi menunjukkan struktur rongga memiliki tingkat lebih dalam. DTNG Illustris Project. Di dalam rongga sekunder tersembunyi rongga yang lebih kecil lagi. DTNG Intris Project. Struktur rongga kosmik menunjukkan karakteristik fraktal, skala berbeda pola sama. DTNG Illustris Project. Dari terkecil hingga terbesar mengulang bentuk jaring kosmik yang sama. DTNG Illustris Project. Manusia tidak dapat mengamati semua tingkat karena sebagian besar terdiri dari materi gelap. DTNG Illustris Project. DTNG Illustris Project. Atom-atom pertama terbentuk secara resmi, alam semesta menjadi transparan. DTNG Illustris Project. Cahaya awal memenuhi alam semesta, terawetkan hingga kini menjadi latar gelombang mikro. WiMAP CMB tidak sepenuhnya seragam, terdapat fluktuasi suhu sepersejuta. Volcker-Sunmet, Max Planck. Volcker-Springel, Max Planck. Bercak-bercak dingin dan panas ini berukuran berbeda, menyimpan informasi alam semesta awal. Volcker-Springel, Max Planck Institute for. Para astronom memahami pola statistik bercak-bercak ini dengan baik. Volcker-Springel, Max Planck Institute. Namun ada satu anomali yang sangat mencolok, disebut Cold Volcker-Springel, Max Planck Institute. Area ini berukuran super besar, suhunya lebih rendah dari nilai normal. Terlalu besar dan dingin, model kosmologi standar tak bisa menjelaskannya. Ini adalah anomali ekstrim,
Hingga kini belum ada jawaban sempurna yang diterima umum. NASA University of Chichen. Berbagai teori bermunculan, dari modifikasi model hingga tabrakan multiverse. SAN The Plan Collaboration. Penjelasan paling mungkin, cold spot berkaitan dengan supervoid. NTH. Itu bukan satu-satunya, masih ada lubang super raksasa KB, FSA dan Plan Collaboration. Senmepa jaraknya 1,5 miliar tahun cahaya dari kita, diameternya mencapai 1,3 miliar tahun cahaya yang menakjubkan. Pion, 1,22,15,001 dan 1,02,003, tanpa relatif estas Fektion bata 10 rest frame kaben dari peristiwa dan jarak dari kami, termasuk penjualan. Pada 2013, 3 sarjana mengajukan gagasan yang lebih mengejutkan, kepadatan 3800. Sebagai fungsi jarak dalam rentang pergeseran merah pukul 01 memungkinkan pengukuran detail luminositas KN02, standar radio DDLL. Mereka mengajukan bahwa lubang super KBC mungkin adalah lubang terbesar di alam semesta. Pergeseran merah FET, kami juga menganalisis sampel terpilih K dari katalog 2M yang menggabungkan bidang gamma. Untuk melengkapi fotometri 2 mas ini dengan high kombinasi diameternya mungkin mencapai 3 miliar tahun cahaya, sepenuhnya membungkus Bima Sakti. Daniel Pomareda. Laniakea tempat kita berada juga berada di dalam lubang ini. Daniel Pomarene. Volumenya cukup untuk menampung semua struktur tetangga, kepadatannya masih di bawah rata-rata. Daniel Pomacede. Sarjana mengajukan lubang ini untuk menjelaskan kontradiksi konstanta Hubble. Daniel Por Avedel. Tingkat ekspansi alam semesta awal dan modern yang diukur tidak konsisten. Daniel Pomarede. Tingkat ekspansi yang berbeda di dalam lubang mungkin dapat menjelaskan penyimpangan ini. Daniel Pomarede. Sebagai contoh, seperti mengambil blok secara acak dari permukaan tanah. Distribusi populasi tidak merata, kota padat, desa jarang, gurun tak berpenghuni. Perbedaan ukuran blok yang diambil akan sangat besar, tidak bisa dirata-ratakan. Tapi ketika blok cukup besar, setiap blok mengandung kota, desa, dan gurun. Ini mencapai skala seragam, hasil statistik pada dasarnya konsisten. Keberadaan lubang raksasa mengancam teori kosmologi yang ada. Mereka seperti gurun luas, jauh melebihi skala maksimum yang masuk akal secara teori. Lubang super terbesar melebihi skala keseragaman alam semesta. Kemudian muncul pertanyaan inti, apakah mereka hanya kasus khusus acak? Atau terlalu besar sehingga harus menulis ulang teori pembentukan struktur yang ada? Jika sebuah gua terlalu besar dan dalam, itu akan menantang pemahaman geologi. Profesor Miguel Aragon dan Dr. Mark. Di komunitas kosmologi, masalah ini masih belum memiliki jawaban yang seragam. Profesor Miguel Aragon dan Dr. Mark. Sebagian ilmuwan berpendapat lubang super terlalu besar melanggar keseragaman. Profesor Miguel Aragon dan Dr. Mark. Ilmuwan lain bersikeras ini hanya fluktuasi statistik yang masuk akal. On Umarinam keberadaan lubang raksasa membuat teori keseragaman alam semesta menghadapi ujian berat. Profesor Miguel Aragon Dr. Profesor Mad Merindre jika lubang jauh melebihi skala masuk akal, model yang ada harus dimodifikasi. Profesor Miguel Aragon. Dr. Mark. Kekosongan bukan hanya ruang kosong tapi kunci penting untuk memecahkan misteri alam semesta. Daniel Pomarede. Sinyugan. Mereka merekam fluktuasi kepadatan paling purba dari kelahiran alam semesta. Daniel Pomarede. Sinyugan. Berkembang dari fluktuasi kuantum mikro menjadi kekosongan yang membentang miliaran tahun cahaya. Daniel Pomarede. Sinyugao. Ukuran dan distribusi kekosongan langsung mencerminkan kondisi alam semesta awal. Daniel Pomarede. Sinyugan. Mereka adalah arsip evolusi kosmos yang menyimpan informasi tertua. Daniel Pomarede. Sinyugan. Mempelajari kekosongan berarti membaca buku harian pertumbuhan awal alam semesta. Daniel Pomarede. Sinyugan.
Kekosongan juga membantu mengukur kekuatan energi gelap dengan presisi. Daniel Pomarede. Xinyu Gan. Energi gelap mendorong ekspansi akselerasi kosmos dan menguasai takdir akhir alam semesta. Daniel Pomarede. Xinyu Gan. Materi yang sangat sedikit di dalam kekosongan paling cocok untuk mengukur pengaruh energi gelap. Di sini tidak ada gangguan galaksi, data murni seperti vakum. EASONGS melalui laju ekspansi kekosongan dapat menghitung nilai presisi energi gelap. Flues Constrained Local Universe. Cahaya bintang yang kita lihat hanyalah lampu-lampu kecil di tepi kekosongan. ESO El Calcada. Kegelapan alam semesta bukanlah kehampaan, melainkan wujud asli dari kekosongan. NASA. ESA. Summers. Pemahaman manusia tentang alam semesta berkembang bertahap dari galaksi hingga kekosongan. Case table dari bintang ke galaksi, dari gugus galaksi ke supergugus, lalu ke kekosongan. NASA, FSA, Summers. D 0,00000000000 setiap peningkatan membuat manusia menyadari betapa kecilnya diri mereka. Rem. NASA FSA, Summers kita hidup di sebuah planet yang mengorbit bintang biasa. Bima Sakti hanyalah titik cahaya tak mencolok pada filamen jaring kosmik. Dan semua ini tergantung di tepi kekosongan yang tak terbatas. Chromoelectric Field 4. CSSM, University of Adelaide. Prof. Dort Lane Moter CSSW keagungan dan kelapangan alam semesta jauh melampaui imajinasi terliar manusia. Keagungan dan kelapangan alam semesta jauh melampaui imajinasi terliar manusia. Kekosongan bukanlah cacat alam semesta, melainkan desain terindahnya. Nate. Kita akan memverifikasi apakah model alam semesta yang ada benar-benar lengkap dan andal. Mungkin suatu hari nanti manusia akan menemukan struktur alam semesta yang lebih besar. DTNG Illustris Project. Ia akan melampaui kekosongan dan sekali lagi mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. DTNG Illustris Project. Tapi saat ini, kekosongan adalah entitas tunggal terbesar di alam semesta. DTNG Illustris Project. Mereka menempati sebagian besar volume yang mendefinisikan tampilan keseluruhan alam semesta. DTNG Illustris Project. Dari ditemukan pada tahun 1978 hingga menjadi tema inti penelitian hari ini. DTNG Illustris Project. Kekosongan telah mengubah pandangan manusia tentang alam semesta selama setengah abad. Dulu dianggap tidak ada, kini menjadi landasan kosmologi. Inilah daya tarik sains yang terus menggulingkan dan membangun kembali batas pemahaman. Dari hayalan, ada naga di luar sana, hingga penemuan ilmiah kekosongan yang nyata. Langkah manusia dalam menjelajahi yang tak diketahui tidak pernah berhenti sejenak pun. Kekosongan peta kuno telah terisi, kekosongan peta alam semesta masih terus dieksplorasi. Setiap penemuan kekosongan adalah kemenangan keberanian dan kebijaksanaan. UPS Constrained Local Ut. The Illustris TNG Project. Kekosongan terus mengembang, alam semesta menuju kegelapan dingin yang abadi. Di masa depan yang jauh, gugusan galaksi tercerai-berai, cahaya bintang perlahan padam, semua materi terdilusi, alam semesta akan menjadi kekosongan raksasa. Nononaliseri ini adalah akhir segalanya dan juga keadaan tenang terakhir alam semesta. Up, Sekourai. Tapi sebelum hari itu tiba, alam semesta masih memiliki cahaya yang tak terhitung berkedip. NASA University of Chicago NAC. Galaksi-galaksi membakar, bintang-bintang bersinar, kehidupan menatap langit malam. Adrian, kita masih dapat menemukan posisi kita sendiri di antara kekosongan. NASA University of Chicago N. Masih dapat menulis kisah peradaban pada filamen jaring kosmik. Eksistensi terbesar alam semesta adalah kekosongan, tapi yang paling berharga adalah cahaya. Kehampaan mendefinisikan alam semesta, sementara kehidupan dan bintang-bintang memberinya makna. Kita lahir di tepi kehampaan,
menjelajah misteri alam semesta di bawah cahaya bintang. Ini adalah pengaturan terindah alam semesta dan juga takdir paling romantis kita.